Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS BB Robot Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri pada sebuah rangkaian listrik. Memahami rangkaian seri ini sangat penting ya, terutama bagi teman-teman yang ingin bergelut di dunia kelistrikan, dan khususnya buat teman-teman yang ingin mempelajari elektronika dalam program belajar robotik untuk pemula yang sedang kita kembangkan materinya di channel ini. Baiklah, kita ke pembahasan tentang rangkaian seri ini. Dan pada dasarnya dalam sebuah rangkaian elektronika ada dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang rangkaian seri saja, karena untuk rangkaian paralel nanti akan kita bahas pada video tersendiri. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa itu rangkaian seri pada listrik? Jadi, rangkaian seri pada listrik adalah rangkaian listrik yang pengaturan komponennya dihubungkan menjadi sebuah jalur tanpa adanya percabangan. Untuk mudah memahaminya, teman-teman bisa perhatikan rangkaian berikut ini. Nah, rangkaian listrik seperti inilah yang disebut dengan rangkaian seri, di mana setiap komponennya kita hubungkan secara berurutan dalam satu jalur penghantar. Misalnya di sini kita memiliki 3 buah resistor yang kita hubungkan dari satu resistor ke resistor berikutnya. Maka ini artinya kita merangkai resistor ini secara seri. Apa saja yang bisa kita rangkai secara seri? Tentunya ada banyak komponen yang bisa kita rangkai secara seri, seperti lampu, baterai, kapasitor, dioda, dan berbagai jenis komponen lainnya dalam elektronika. Dan rangkaian seri ini akan berefek pada nilai voltase, arus, maupun hambatan pada rangkaian tersebut. Nah, sifatnya inilah yang nantinya dalam beberapa kasus saat kita membuat atau merancang sebuah rangkaian listrik dapat kita manfaatkan untuk keperluan kita di rangkaian tersebut. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu bagaimana rangkaian seri ini bekerja. Pertama, kita akan bahas hambatan listrik pada rangkaian seri. Perlu teman-teman ingat, hambatan listrik memiliki satuan pengukuran ohm dengan lambang omega. Jadi setiap komponen listrik yang menggunakan daya listrik pasti memiliki nilai hambatan. Dalam rangkaian seri, jika kita menghubungkan hambatan secara seri, maka total nilai hambatannya adalah penjumlahan dari nilai tiap-tiap hambatan yang kita pasang pada rangkaian tersebut. Jadi dalam rangkaian ini, nilai hambatan totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Misalkan, dalam rangkaian ini kita merangkai resistor secara seri sebagai hambatan listrik dengan nilai masing-masing 10 ohm, 5 ohm, dan 5 ohm. Maka jika kita menghitung total hambatan listrik pada rangkaian ini, mudah saja, tinggal kita jumlahkan saja nilai hambatannya, yaitu 10 ohm tadi untuk resistor pertama ditambah 5 ohm untuk resistor kedua dan 5 ohm untuk resistor ketiga, dan hasilnya adalah 20 ohm. Jadi kesimpulannya, dalam rangkaian seri maka nilai hambatan total adalah jumlah dari seluruh nilai hambatan pada masing-masing komponen tersebut. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu arus listrik pada rangkaian seri. Perlu teman-teman ingat kembali bahwa arus adalah aliran elektron pada rangkaian listrik, dan kita menghitung besar deras aliran ini dengan satuan ampere. Semakin besar nilai ampernya, maka artinya arus listriknya deras, dan sebaliknya. Untuk menghitung nilai arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian, kita bisa menggunakan rumus dari hukum Ohm yang teman-teman sudah pernah kita bahas bersama-sama pada video tentang hukum Ohm, di mana rumusnya adalah arus sama dengan voltase dibagi hambatan. Nah, untuk lebih mempermudah kita memahami arus pada rangkaian seri, kita coba perhatikan rangkaian-rangkaian ini. Pada rangkaian ini, katakanlah kita punya sebuah rangkaian seri sederhana dengan satu hambatan sebesar 10 ohm dan voltasenya 9 volt.
Maka untuk mencari nilai arus yang mengalir pada seluruh rangkaian ini, maka kita hitung menggunakan hukum Ohm, yaitu arus sama dengan voltase dibagi dengan resistansi atau hambatan. Jadi di sini arusnya sama dengan 9 volt dibagi dengan 10 volt sama dengan 0,9 ampere. Sekarang jika kita tambahkan hambatannya secara seri dengan total nilai hambatan adalah 10 ohm ditambah dengan 5 ohm atau total nilai hambatannya 15 ohm, maka nilai total arus yang mengalir pada rangkaian ini akan melemah menjadi 9 volt dibagi dengan 15 ohm sama dengan 0,6 ampere. Nah, jadi tadinya adalah 0,9 ampere. Sekarang setelah hambatannya kita tambahkan, ternyata arus hanya akan bernilai 0,6 ampere. Demikian juga jika kita tambahkan lagi hambatannya, tentu nilai arusnya akan lebih rendah lagi. Meskipun arus ini berubah jika kita menambahkannya hambatan, tapi dalam rangkaian seri, arus listrik akan bernilai sama pada setiap titik jalur di mana kita mengukurnya. Katakanlah kita punya arus sebesar 0,4 ampere pada sebuah rangkaian nih. Lalu kemudian ketika kita ukur baik di titik awalnya misalnya atau di akhir dari jalur rangkaian, bahkan pada tiap-tiap komponen, jika kita ukur besar arus pada rangkaian seri ini, nilai arusnya akan tetap sama, yaitu 0,45 ampere. Jadi kesimpulannya, arus pada rangkaian seri akan sama nilainya pada tiap titik di rangkaian, dimanapun kita mengukurnya, baik di awal, di tengah, ataupun di ujung akhir dari kutub sumber tegangan. Dan nilai total arus tetap akan tergantung dari seberapa besar hambatannya, sesuai dengan hukum Ohm tadi, yaitu arus adalah voltase dibagi dengan hambatan. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu voltase listrik pada rangkaian seri. Perlu teman-teman ingat kembali bahwa voltase adalah pendorong yang menyebabkan adanya arus elektron atau arus listrik pada rangkaian. Jadi semakin besar nilai voltase, maka arus akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita mengukur voltase, sebenarnya kita mengukur beda potensial antara dua kutub sumber voltase. Jadi kalau kita mengukur pada titik potensial yang sama, maka kita tidak akan mendapatkan nilai voltase di situ karena tidak terdapat beda potensial di sana. Nah, sumber voltase bisa kita hubungkan secara seri juga. Katakanlah kita punya sebuah baterai 9 volt. Jika kita ukur nilai voltasenya menggunakan multimeter, kita dapati nilainya adalah 9 volt. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghubungkan dua buah baterai 9 volt dalam sebuah rangkaian seri? Ternyata, setelah kita ukur nilai total voltasenya, nilainya akan bertambah menjadi 18 volt. Demikian juga jika kita tambahkan satu lagi sumber voltase sebesar 9 volt, maka nilai total voltase pada rangkaian seri ini adalah 27 volt. Jadi kesimpulannya, jika kita merangkai sumber tegangan atau sumber voltase secara seri, maka nilai total voltasenya adalah penjumlahan dari tiap sumber voltase yang kita rangkai seri tersebut, di mana dalam kasus ini, dalam rangkaian ini, yaitu 9 volt, kita tambahkan 9 volt, kita tambahkan 9 volt lagi, maka totalnya adalah 27 volt. Nah, untuk kasus lainnya dalam hal voltase dalam rangkaian seri, misalkan kita punya rangkaian elektronika seperti ini. Ada sebuah baterai 9 volt sebagai sumber tegangan dan sebuah resistor sebagai beban. Jika kita ukur voltase pada resistor ini, maka nilai voltasenya adalah 9 volt. Nah, sekarang bagaimana jika kita menambahkan sebuah resistor lagi dengan nilai hambatan yang sama dalam sebuah rangkaian seri?
Ternyata ketika kita ukur nilai voltase pada resistor pertama, nilainya adalah 4,5 volt dan resistor kedua juga 4,5 volt. Jadi sumber tegangan yang awalnya 9 volt ternyata memiliki nilai yang berbeda pada tiap resistor atau tiap hambatan. Tetapi jika kita ukur keseluruhan resistor ini, artinya resistor ini kita anggap menjadi satu nilai total hambatan, maka voltasenya adalah jumlah dari voltase pada resistor pertama ditambah voltase pada resistor kedua, yaitu 9 volt. Dan ini sama dengan nilai voltase dari sumber pada rangkaian ini. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam rangkaian hambatan yang kita susun secara seri, maka nilai voltase akan terbagi pada tiap-tiap hambatan, dan besar voltasenya proporsional tergantung nilai hambatannya. Tapi voltase secara keseluruhan pada total hambatan akan tetap sama nilainya, seperti nilai voltase sumbernya. Dan dalam hal ini artinya voltase berbanding terbalik dengan arus, di mana pada rangkaian seri arus akan bernilai sama pada tiap titik di rangkaian, namun kebalikannya, voltase justru akan berbeda-beda nilainya pada titik-titik tertentu. Nah, karena voltase berbeda-beda nilainya pada rangkaian seri ini, terutama pada komponen-komponen tadi, maka dalam aplikasinya kita bisa menggunakan rangkaian hambatan yang disusun secara seri sebagai sebuah pembagi voltase atau pembagi tegangan. Rumusnya tetap sesuai dengan hukum Ohm ya, yaitu voltase sama dengan total arus dikali nilai hambatan untuk masing-masing komponen. Ingat lagi bahwa arus pada rangkaian seri nilainya akan tetap sama pada tiap titik. Dan sebagai contoh kasus untuk mempermudah memahami pembagi tegangan ini, kita coba bahas bersama rangkaian berikut ini. Pada rangkaian ini kita memberikan sumber voltase sebesar 9 volt dan 2 buah resistor sebagai beban dengan nilai untuk resistor pertama 10 ohm dan 5 ohm untuk resistor kedua. Maka untuk mencari nilai arus yang mengalir pada rangkaian ini kita gunakan hukum Ohm, yaitu total arus sama dengan voltase ditambah dengan total hambatannya, dan hasilnya adalah 0,6 ampere. Nah, ini artinya derasnya arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,6 ampere, dan arus ini berlaku di setiap titik pada rangkaian ini. Sekarang kita cari berapa besar nilai voltase pada pembagi tegangan ini, yaitu pada resistor 1 dan resistor 2. Untuk menghitungnya sama saja, kita tetap gunakan hukum Ohm lagi, yaitu voltase sama dengan arus dikali resistansi. Untuk voltase pada resistor yang 10 ohm, maka nilai voltasenya adalah 0,6 ampere, kita kalikan 10 ohm dan hasilnya adalah 6 volt. Dan untuk voltase pada resistor yang 5 ohm adalah 0,6 ampere, kita kalikan 5 ohm dan hasilnya adalah 3 volt. Jadi kesimpulannya, voltase yang awalnya 9 volt pada sumber bisa kita bagi menjadi 6 volt dan 3 volt. Dan inilah yang disebut sebagai pembagi tegangan atau pembagi voltase. Dengan memanfaatkan sifat dari hambatan yang dirangkai secara seri ini, tentu akan bermanfaat sebagai opsi saat kita merancang rangkaian elektronika yang kita butuhkan nantinya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir pada video kita kali ini, yaitu tentang konsumsi daya pada rangkaian seri. Bagaimana kita menghitung konsumsi daya pada rangkaian seri? Caranya mudah, teman-teman bisa gunakan rumus ini, yaitu yang pertama, daya sama dengan voltase dikali arus, atau opsi kedua yaitu daya sama dengan voltase kuadrat dibagi dengan hambatan.
Semoga teman-teman masih ingat ya tentang daya yang sebelumnya sudah kita bahas pada video tentang pengenalan konsep dasar listrik. Sekarang kita langsung saja ke contoh kasusnya. Pada rangkaian ini kita punya sumber arus sebesar 9 volt, hambatannya 10 ohm, dan arus sebesar 0,9 ampere. Maka untuk menghitung konsumsi daya pada rangkaian ini, tinggal kita masukkan saja ke salah satu rumus. Kalau yang kita punya data hanya voltase dan arusnya saja, maka gunakan rumus daya sama dengan total voltase dikali total arus. Pada kasus ini yaitu 9 volt, kita kali 0,9 ampere dan hasilnya adalah 8,1 watt. Nah, kalau data yang kita ketahui hanya voltase dan hambatannya saja, teman-teman bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu daya sama dengan total voltase kuadratnya kita bagi total hambatannya, dan artinya di sini adalah 9 kali 9 ya, 9 volt kuadrat kita bagi dengan hambatan 10 ohm dan hasilnya sama, yaitu 8,1 watt. Perhatikan rangkaian yang lainnya, ternyata jika kita tambahkan jumlah hambatannya atau nilai hambatannya, maka konsumsi daya pada rangkaian seri ini akan lebih kecil nilainya. Ini terjadi karena semakin besar hambatan pada rangkaian listrik, arus nilainya akan lebih kecil. Jadi akan berefek tentu pada konsumsi dayanya, karena konsumsi daya itu adalah hasil kali dari voltase dengan arus. Untuk mempertajam pemahaman teman-teman boleh selesaikan permasalahan studi kasus ini. Misalkan kita punya sebuah lampu LED yang dari produsennya atau dari pabrikannya memberikan kita spesifikasi kalau LED ini hanya boleh dialiri arus sebesar 20 mA atau artinya 0,02 ampere ya. Sekarang kita punya rangkaian seperti ini. Kira-kira kalau diaplikasikan secara nyata, apakah LED akan menyala atau jangan-jangan rusak karena kelebihan arus? Ingat ya, LED ini cuma boleh dialiri arus maksimal 20 mA. Kalau lebih, LED-nya bakal rusak. Jadi teman-teman coba cari berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini, sehingga hasilnya nanti kalau hasilnya lebih besar dari 0,02 ampere, artinya lampu LED akan rusak. Tapi kalau lebih kecil, LED bisa menyala, dan jika pas 0,02 ampere artinya LED menyala dengan kecerahan yang optimum. Baiklah, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikan rangkaian listrik secara seri yang sama-sama sudah kita bahas tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan kali ini karena keterbatasan kemampuan saya. Dan untuk teman-teman yang mau mengikuti video-video kita selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.